Masya Allah. Jadi ayo kita akan ngaji singkat, memilih kriteria pemimpin kedepannya ini bagaimana supaya Pekanbaru khususnya Indonesia pada umumnya baldatun thayyibatun warubun ghafur. Secara umum kalau menurut agama Islam, Anda sudah tahu pemimpin yang baik itu kan 4 kriterianya. Yang pertama apa? Siddiq. Ini caranya Bu. Gus, gimana pemimpin yang baik ke depan? Pertama, siddiq. Apa itu siddiq? Benar. Benar bukan hanya kata-katanya, tapi juga tindakannya. Kalau ada pemimpin yang seperti itu, benar kata-katanya, benar tindakannya, antara mulut dengan hati dengan perilakunya sama, maka wajib kita pilih. Kalau sudah, apalagi kalau orang itu masuk di dalam ayat, saya yakin kalau orang itu sudah siddiq, pasti di dalam dadanya ada ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pasti ada ayat itu di dalam dadanya orang itu. Kalau orang itu siddiq, pasti di dalam hatinya ada firman Allah. Gimana itu? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepadaku. Kalau orang itu siddiq, pasti gerakan matanya, gerakan mulutnya, gerakan tangannya, gerakan kakinya, bahasa tubuhnya, dari tidur sampai bangun, sampai tidur lagi, pasti niatnya hanya semata-mata ibadah kepada Allah. Itu kalau di dalam hatinya ada siddiq, ada kebenaran. Kabar buruknya, rezim yang sekarang ini sama sekali tidak siddiq. Ini kabar buruknya. Ingat, rezim. Bukan Jokowi, rezim. Jangan salah paham. Rezim yang sekarang ini sama sekali tidak ada sifat siddiq di dalam pembuluh darahnya. Siapa itu rezim? Sistematis. Ya menterinya, ya presidennya, ya ulamanya, ya cebongnya. Tidak ada benar. Ayo mau dikupas, ayo 1 sampai subuh, ayo. Mana benarnya? Coba. Mana benarnya? Sholat bawa kamera. Datang ke tempat bencana selfie. Datang ke tempat bencana syuting sinetron. Pencitraan. Pegang sapu di tempat trotoar yang bersih. Di mana-mana kalau pegang sapu itu di tempat yang kotor, itu baru bersih-bersih. Kalau pegang sapu di tempat yang bersih itu namanya sinetron. Oke, ini kalau dikembangkan nggak selesai 1 jam. Intinya rezim yang sekarang tidak ada siddiqnya sama sekali. Berarti sudah tidak layak untuk dilanjutkan. Coba bantu saya yuk diskusi yuk. Rezim ini benar apa enggak kira? Ya mulutnya ya tindakannya. Benar enggak kira-kira? Ya. Tak kasih contoh ya, tak kasih contoh. Menko Info dalam sebuah acara manggil ibu-ibu. Bu, sini. Ibu milih siapa nanti? Ya 02. Alasannya apa? Mungkin keyakinan kali Pak. Oh, ya sudah silakan kembali. Begitu ibunya turun dari panggung, bu, yang gaji kamu siapa? Yang gaji kamu siapa? Seorang menteri tidak boleh ngomong seperti itu. Jangankan menteri, Anda aja nggak boleh ngomong seperti itu. Apalagi menteri. Anda nggak boleh, gajimu siapa gaji kamu? Wallah, melanggar hukum perasaan, melanggar hukum estetika, melanggar hukum etika, melanggar hukum nilai-nilai martabat manusia, melanggar hukum HAM, melanggar hukum perilaku, melanggar hukum akhlak, semua hukum dilanggar itu. Tidak boleh begitu itu. Itu baru 1 contoh. Banyak contoh yang lain. Kalau nggak bisa makan daging, makan keong sawah. Masya Allah. Apalagi kalau nggak kuat bayar listrik, cabut meterannya. Kalau cabenya mahal, nanam sendiri. Di sarden itu ada cacingnya, ternyata itu protein. Sama sekali tidak ada unsur siddiq.
Apalagi sampai ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kayaknya enggak ada nilai-nilai itu, saudaraku. Diterima? Masuk? Kalau belum terima, ayo debatkan dulu sama saya. Gus, saya belum terima, ayo. Serius saya. Wallah. Dan saya mohon nanti kalau ada yang bertanya protes jangan diusir. Puaskan dia, biar gak digoreng-goreng lagi nanti. Ayo. Rezim ini sama sekali tidak siddiq. Ya ucapannya, ya perilakunya. Kata siapa? Kata saya. Wallah, pegang Quran saya. Kalau ternyata kata-kata yang saya ini fitnah, adu domba, 7 turunan saya dilaknat sama Allah. Ayo terima tantangan saya ini. Kalau ada KPU-nya, Bawaslu-nya atau Pak Polisinya berdiri, terima tantangan saya. Atau siapapun lah yang bantah omongan saya ini. Tapi kalau ternyata Anda yang salah, 7 turunanmu dilaknat sama Allah. Ayo berdiri kalau berani. Saya sudah 5 kali mubahalah ini. Kalau kurang nanti di Monas sana 1000 Quran kita tumpuk nanti. Gus Nur, kok dikit-dikit mubahalah? Karena saya punya cuma mubahalah. Saya nggak punya senjata, nggak punya teknologi, nggak punya uang, nggak punya background, nggak punya bodyguard. Saya nggak punya apa-apa kecuali Al-Quran. Maka ini yang saya punya. Wah, itu malaikat itu. Sini, sini, sini. Hei, Ustadz, Ustadz. Sini, sini. Loh, jangan diremehkan ini. Duduk sini. Duduk sini. Masya Allah. Ini wali Allah ini. Iya. Saya berani mubahalah. Ayo diadu sama profesor-profesor, dokter-dokter yang ngaku ulama itu. Saya wallah kalau ngomong-ngomong masuk surga lebih terjamin beliau masuk surganya. Ayo. Jangan dianggap ini tanpa hisap ini besok ini. Langsung masuk surga ini. Daripada ulama tapi menipu umatnya. Ulama manipulasi ayat. Ulama jual harga dirinya. Jual ilmunya, jual akidahnya. Ditukar dengan uang receh. Ngemis-ngemis ke penguasa. Menjijikkan. Hancurnya agama bukan karena umat-umat kecil, tapi karena profesor, doktor, ulama-ulama di atas sana itu. Yang menggadaikan ilmunya dengan segenggam uang receh. Masuk surga ya? Bawa saya ke surga besok ya? Nah, masuk surga. Sudah di sini temani saya. Sampai mana tadi? Karena saya memang cuma punya ini, Bu. Saya nggak punya apa-apa lagi. Sedangkan rezim ini senjata punya, uangnya unlimited, uangnya nggak ada nomor serinya, uangnya nggak bisa habis, teknologinya miliaran. Sedangkan saya nggak punya apa-apa, maka saya hanya punya ini. Rezim ini sama sekali tidak siddiq. Terus tiba-tiba Anda mau ustadz radikal, ustadz fitnah, ustadz pecah belah bangsa. Kalau apa yang kamu tuduhkan benar, aku, istri, anak, cucu, 7 turunan dilaknat sama Allah. Tapi kalau ternyata tuduhanmu yang salah, mudah-mudahan 7 turunanmu diampuni sama Allah. Dasar nggak berani melaknat. Itu urusan Allah nanti. Jadi ibarat catur, takbur 2 benteng. Ibarat catur, Anda pakai benteng, saya nggak usah pakai benteng sudah. Bila perlu saya nggak usah seter. Apa maksudnya? Kalau saya yang salah, kalau saya menebar kebencian, 7 turunanku diazab. Tapi kalau ternyata Anda yang salah, Anda diampuni sama Allah. Kan berarti Anda saya pur ini. Apa pur itu? Bahasa sininya apa itu? Ah, begitulah. Jadi rezim ini sama sekali tidak ada unsur siddiq sama sekali dan tidak layak untuk dipilih lagi.
Gus Nur kok ngomong begitu sih? Ya salah sendiri Anda ngundang saya. Kenapa nggak ngundang Yusuf Mansur? Kenapa nggak ngundang Tuan Guru Bajang? Kenapa nggak ngundang Gus Nuril? Kenapa nggak ngundang Ki Haji Akil Sirot? Kalau Anda undang orang-orang itu nggak begini ngomongnya. Kalau Anda undang Yusuf Mansur, Pak Jokowi itu Senin Kemisnya istiqomah. Puasa Senin Kemisnya istiqomah. Sholat sunnahnya, tiap malam sholat tahajud mementingkan rakyatnya. Gitu kalau Anda ngundang Yusuf Mansur. Karena Anda ngundang saya, ya begini bahasanya. Makanya tadi MC-nya tadi Pak RW tadi ngomong apa tadi? Alhamdulillah masjid kita dihadiri oleh Kiai Kondang, dai nasional. Itu kalau dilihat cebong nangis cebongnya itu Pak. Ada spanduk-spanduk itu ada foto saya, dai nasional. Bapak Ibu, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, saya ini mantan preman, mantan penjahat. Dari kecil tidak pernah mondok, dari kecil bahkan saya nggak kenal air wudhu, tidak pernah mandi, tidak pernah sholat. Dari lahir saya dulu pemain debus, ditusuk leher, diseret mobil, dikubur, dibakar. Istidrot, bergaul dengan jin siang dan malam, nipu orang siang dan malam, gendam orang siang dan malam. Tidak pernah mondok, tidak pernah baca kitab-kitab apa itu. Tahun 98 saya menikah dalam kondisi fakir miskin, dimakan aja susah, punya anak bayi, disitulah saya dapat hidayah. Berjuang bagaimana caranya supaya rumah tangga saya bertahan, di sisi lain berjuang bagaimana mencari ilmu agama, belajar dengan beberapa guru. Begitu. Kalau saya lahir jadi anaknya Zainuddin MZ enak. Procot, langsung mondok. Tapi takdir mubrom saya nggak begitu. Saya lahir sebagai anak pendekar. Ini bapak saya pendekar. Nah, kalau kakek-kakek saya memang banyak kiainya, banyak pengasuh pesantren, banyak ulamanya, kakek-kakek saya. Tapi bapak saya ini pendekar. Dari kecil sudah silat saya. Nah jadi heran, tapi mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, sekarang saya sudah jadi ustadz. Sudah punya pesantren, sudah ceramah bukan hanya di Indonesia, sampai ke Hong Kong, ke Korea, ke Taiwan, ke Malaysia. Bahkan kalau seandainya paspor saya nggak dicabut sama Mukidi itu, ya. Sekarang saya ke Australia Pak, hari ini saya di Australia. Itu Anda suka nggak suka sudah seperti ini saya. Jadi ada orang yang nggak terima saya jadi ustadz. Allah mantan penjual softtek, Allah mantan pemain debus, Allah ustadz abal-abal. Ya nggak apa-apa, yang penting punya istri 3. Yang penting punya mobil 2, yang penting punya pesantren, yang penting bermanfaat untuk orang. Dan saya nggak butuh gelar ulama, yang penting saya datang ke sini atas nama saudaramu. Kalau saya niat mau jadi ulama, nggak begini saya masuk. Saya begini tadi turun dari mobil. Nah ini kan di YouTube sudah sering saya praktekkan. Kalau saya niat mau jadi ulama, tadi turun dari mobil begini saya. Terus sorot mata saya buat begini. Terus ceramahnya saya buat standar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buat begitu ceramahnya. Apa susahnya? Ceramah ringan, ceramah halus itu gampang. Berpenampilan seperti ini gampang. Ya, kalau orang Jawa bilang maca, style. Bikin ulama seperti ini mudah, nggak susah. Saya bisa menipu dirimu, saya bisa manipulasi pandanganmu dengan sorban ini. Tapi sampai kapan saya bisa menipu diriku sendiri? Karena bukan ini makom saya. Jadi saya bukan ulama, saya saudaramu, saya sahabatmu. Nah ini yang ulama ini. Ini ulama ini. Besok presiden milih siapa?
Ganjar. Ya, milih siapa? Ini apa ini? Oh, coba. Nggak janjian. Nggak janjian. Orang yang nggak normal aja gini loh. Anda yang normal kok nggak gini tuh loh. Jangan tepuk tangan, jangan tepuk tangan ya. Ini masjid, digoreng nanti. Oke, kembali ke materi. Jadi saya mubahalah karena saya hanya punyanya mubahalah. Jadi silahkan caci saya. Abal-abal, provokator, mecah belah umat, silahkan. Urusanmu dengan Al-Quran. Urusanku sudah selesai. Oke, yang pertama sidik. Yang kedua apa? Bukan, jangan dulu. Ya, yang kedua tabligh. Kok pinter kamu nak? Tabligh itu punya kecerdasan kosakata, punya kecerdasan intelektual berbicara, bayan menguasai, mantik menguasai, uslub menguasai, diplomasi menguasai, tidak pernah kehabisan bahan di dalam otaknya untuk berdiplomasi. Itu namanya tabligh. Kalau ngomong enak didengar, kalau ngomong orang bisa terhipnotis, dan kalau ngomong tidak pernah pakai teks. Itu berarti tabligh. Anda suka nggak suka, saya katakan kepada Anda, rezim yang sekarang ini sama sekali tidak punya unsur tabligh. Selalu pakai teks. Begitu teksnya habis, kosong sudah otaknya. Anu. Kembangkan. Intinya, bahkan tablighnya penuh dengan dusta, menyampaikannya penuh dengan dusta. Nanti kita bahas. Yang kedua tabligh, jangan terintimidasi dengan saya. Saya tanya, jujur dengan imanmu sajalah. Rezim ini kira-kira tabligh enggak? Jangankan bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja enggak bisa. Loh, kan aneh. Di mana tablighnya? Ngomong selalu salah-salah. Kita percepat. Jadi tidak layak dipilih lagi karena nomor satu tidak sidik, nomor dua nggak tabligh. Yang ketiga, pemimpin yang ideal menurut Islam adalah fatonah. Apa? Jadi harus punya pemimpin yang. Kalau Anda nanya ke saya, wallah rezim ini sama sekali nggak fatonah. Sama sekali nggak fatonah. Sama sekali nggak cerdas. Wah, kalau ini saya nggak berani bahas terlalu panjang karena saya nggak tega untuk membahasnya. Ya, saya percepat aja. Jadi rezim ini tidak ada unsur fatonah. Sekarang yang keempat apa? Amanah. Dapat dipercaya. Wallah. Loh, lagi-lagi saya mubahalah. Rezim ini sama sekali tidak amanah. Wallah. Kalau ternyata saya salah, saya fitnah, maka saya, istri saya, anak saya, cucu saya, 7 turunan saya dilaknat sama Allah. Rezim ini tidak amanah. Nah, kalau Anda membantah Gus Nur fitnah, Gus Nur provokator, mudah-mudahan 7 turunanmu diampuni sama Allah. Saya pur. Tidak amanah Pak, amanah dari mana? Di samping tidak amanah, curang, bohong, dusta. Lengkap sudah. Oke, kita nggak janjian. Ini sudah molor waktunya. Saya sempurnakan 5 menit. Saya nggak usah janjian. Rezim ini pendusta. Tak kasih contoh satu. Misalkan, dulu selalu berjanji katanya mau membuat mobil SMK. Siang malam dijadikan bahan kampanye. Ternyata ujung-ujungnya SMK-nya nggak ada dan dia lepas tangan. Artinya dusta. Oke, itu saya. Nah, sekarang supaya kita adil, kita nggak usah janjian. Rezim ini dusta, tidak amanah. Coba saya tanya kira-kira dusta yang lain apa kira-kira? Apa? Membeli indosat. Membeli indosat. Ternyata berarti dusta. 2. Apa lagi? Tidak impor. Ternyata berarti bohong atau dusta. 3.
Apalagi? Tidak bagi-bagi kekuasaan, ternyata bagi-bagi kekuasaan, ternyata dusta. Apalagi? Tidak rangkap jabatan, ternyata berarti dusta. Apalagi? Membuka 10 juta lapangan kerja, ternyata bohong atau dusta. Apalagi, Bu? Ada 66. Ada di handphone saya itu. Artinya apa? Tidak amanah. Ya, tidak amanah bahkan dusta. Masa ya Gus? Wallah. Kalau saya fitnah, kalau saya bohong, 7 turunan saya dilaknat sama Allah. Saudaraku, Anda boleh nggak percaya sama saya serius ini. Tapi Anda harus percaya dengan Al-Quran ini. Anda nggak usah percaya saya. Dan saya orang waras, nggak mungkin saya main-main dengan Al-Quran. Dan saya ngomong begini bukan tanpa resiko. Saya sudah jadi tersangka di 2 Polda sekaligus. Saya kalau mau saudaraku ndak usah ambil pusing seperti ini. Saya sudah ada di zona nyaman. Uang ndak pernah kurang, hutang ndak punya, sedekah cukup, mobil ada, fasilitas cukup. Kalau saya mau, saya nggak usah dakwah begini. Cukup tidur enak di pesantren selesai. Tapi batinku tidak mengizinkan. Nggak bisa, saya nggak enak makan, nggak enak bahkan nggak bisa tidur saya. Maka saya ambil jalan ini, apapun resikonya. Apapun resikonya. Tidak pernah main-main saya dalam hal ini, saudaraku. Barakallah. Jadi pilih pemimpin yang amanah, yang fatonah, yang tablik, yang siddiq. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, ya Allah, kami niat sedekah. Mudah-mudahan pahala sedekah ini sampaikan kepada almarhum kedua orang tua kami, ya Allah. Di alam barzah sana. Mudah-mudahan kau lapangkan kuburnya, terangkan kuburnya, ampuni segala dosa masa lalunya. Dan izinkan besok di dalam surgamu, ya Allah, kami berkumpul kembali dengan kedua orang tuaku, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, sampaikan pahala sedekah ini untuk orang tua kami yang masih hidup. Mudah-mudahan bisa jadi vitamin jiwa, suplemen batin, sehingga sisa umur orang tua kami barokah, kesehatannya barokah, dan besok wafatnya husnul khotimah. Ya Allah, terimalah sedekah kami ini, ya Allah. Mudah-mudahan dengan pahala sedekah ini, izinkan kami sebelum wafat bisa umroh atau haji bersama orang tua, anak dan istri, bersama semua keluarga besar kami. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, mudah-mudahan pahala sedekah ini, ya Allah, dengan pahala sedekah ini, ya Allah, lunaskan semua hutang-hutang kami, ya Allah. Wabil khusus riba-riba di dalam rumah tangga kami, ya Allah. Jadikan kami orang yang tidak punya hutang dan banyak sedekahnya. Jadikan kami kelak menjadi orang yang meninggal dunia, meninggalkan dunia ini tanpa beban hutang, ya Allah. Amin. Mudah-mudahan dengan pahala sedekah ini, rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan dengan pahala sedekah ini, yang belum punya rumah, cepat sama Allah dikasih rumah sendiri. Dinaikkan derajatmu, diangkat derajat ekonomimu. Insya Allah, jauh dari bala, jauh dari musibah, jauh dari fitnah, jauh dari sihir, jauh dari santet, jauh dari iri dengki, jauh dari mati kecelakaan, jauh dari mati pembunuhan, jauh dari mati su'ul khotimah lainnya, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Silahkan dilanjutkan niatnya. Barangkali masih ada yang belum saya ucapkan, silahkan. Sebentar, tunggu, jangan diputar dulu Pak. Saya akan baca sholawat, Anda terus niat dalam hatinya. Siapa tahu masih ada yang belum tadi saya ucapkan tadi, sesuai dengan kebutuhanmu. Maula ya sholli wa sallim iman abada. Terus niat dalam hatinya. Niatmu akan menjadi proposal di dalam hatimu. Sedangkan sholawat ini akan mengirim proposal itu ketemu Allah. Ala habibika
bika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi. Terimalah niat saudara-saudaraku ini ya Allah. Ya Rabb bibil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kalau kepingin nangis, nangislah, nggak usah ditahan. Siapa tahu tiba-tiba terbayang wajah kedua orang tuanya, nggak apa-apa, nangis saja. Kalau Anda berani, bahkan bila perlu kalau Anda berani panggil nama orang tuamu, coba datangkan ke sini, kecup kelopak matanya, kecup keningnya. Kalau Anda berani bayangkan batu nisannya, Masya Allah. Makanya hidup Anda sampai sekarang banyak menderitanya daripada bahagianya. Oh ternyata rupanya Anda banyak dosa dengan kedua orang tuanya dan belum sempat minta maaf. Mudah-mudahan sholawat ini bisa menghantar semua beban batinmu, beban hatimu, beban pikiranmu. Langsung malam ini diantar kepada Allah. Sehingga keluar dari masjid ini ringan bebanmu, ringan dadamu, ringan pikiranmu. Besok bersama dengan matahari pagi, Allah kasih jalan keluar dari semua masalah hidupmu, insya Allah. Allah Rabbul Izzati, kami berserah diri, maafkan khilaf kami, ampuni dosa kami, genggamlah hati kami, jagalah iman kami, husnul khatimahkan kami, amin ya Allah, amin. Maafkan orang tuaku ya Allah, seberat apapun masa lalunya, sebejat apapun hidupnya, sehina apapun hidupnya. Jangan-jangan orang tuaku dulu kerja keras demi anak-anaknya sampai lupa sholat. Sehingga itu mengakibatkan sekarang orang tuaku engkau azab di alam barzah sana. Mudah-mudahan sedekah ini bisa meringankan azabnya ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, lahirkan generasi berkualitas dalam keluarga kami. Titipkan kepada kami anak-anak penghafal Quran ya Allah. Lahirkan anak keturunan dari rahim istri-istri kami penghafal Quran ya Allah. Lahirkan keturunan dari anak cucu kami penghafal Quran ya Allah. Lahirkan ulama-ulama besar di dalam rahim, dari rahim keluarga kami ya Allah. Agar kami bisa menjaga agama Islam dari bumi Indonesia ini ya Allah. Agar kami bisa menjaga kemuliaan agama Islam dari bumi Indonesia ini ya Allah.
Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Tirukan saya saudaraku, tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Ustadz sampaikan tadi terkait pemimpin, dari semua sisi 4 ciri-ciri pemimpin itu rezim ini nggak ada sama sekali gitu Ustadz ya. Kalau berbalik kita yang pilkada DKI, balik kita yang mulai 212 terakhir itu, seingat saya Pak Anies Baswedan itu diusulkan oleh Pak Yusuf Kalla. Kalau menurut Ustadz, posisi Pak Yusuf Kalla itu di mana Ustadz sekarang? Dulu apa sekarang? Dulu dan sekarang. Oh iya. Terima kasih. Ada lagi 2 orang, 3 orang, ibu-ibu nanya, ayo ada. Ini, kalau pertanyaannya seperti itu ya, yang pertama itulah politik Mas. Politik itu dinamis. Katanya begitu, misalkan pagi anjing, siang jadi ayam, sore jadi kucing, itu nggak apa-apa. Dalam dunia politik begitu. Tapi saya nggak cocok. Ya mungkin karena saya bukan politikus. Itu selesai dulu 1 bab. Jadi makanya sebagai rakyat, jangan pernah sekali-sekali Anda berantem dengan tetanggamu, berantem dengan keluargamu hanya gara-gara politik. Karena yang Anda buat berantem itu belum tentu mereka itu berantem. Di depan TV berantem, begitu syuting selesai mereka peluk-pelukan. Anda yang terus berantem gitu loh. Gitu. Dulu Jokowi itu yang membawa ke Jakarta itu Pak Prabowo. Yang biayai juga Pak Prabowo. Nah, sekarang jadi musuhnya, jadi kandidatnya. Begitu memang politik. Nah, jadi di dalam politik itu istilah pagi anjing, siang kucing, sore merpati, malam jadi ular itu udah nggak aneh. Maka jangan terlalu berpatokan kepada politik. Saya merindukan seorang politikus yang tidak dinamis seperti itu. Rata-rata politikus itu prinsipnya seperti itu. Politik itu dinamis. Bagi saya bolehlah dinamis. Ada wilayah-wilayah yang boleh dinamis, tapi ada wilayah-wilayah yang harga mati nggak boleh dinamis. Saya belum menemukan politikus seperti itu. Hak-hak, batil-batil. Kayak Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan. Saya belum menemukan seperti itu. Nah, jadi kalau pertanyaannya Pak Yusuf Kalla itu seperti apa? Pak Yusuf Kalla itu salah satu orang yang munafik. Gitu. Jadi ada beberapa daftar orang bagi saya munafik, bagi beliau dinamis. Contoh ini, hancur negara Indonesia ini kalau dipimpin Jokowi. Itu kata-katanya viral, orang tahu. Begitu direkrut jadi wakilnya mau. Loh kalau saya, mohon maaf Pak Jokowi, sudah terlanjur jatuh air ludahku, tidak mungkin aku jilat kembali, jijik aku menjilat ludahku. Dan memang Anda belum layak memimpin Indonesia ini, bisa hancur Indonesia kalau Anda pimpin. Kalau saya jadi Yusuf Kalla. Tapi itulah politik. Begitu dikasih jabatan, ternyata jadi singa sirkus yang jinak di kandang banteng, kan begitu intinya. Jadi Pak Yusuf Kalla itu cermin orang tua yang munafik. Ini bukan menebar kebencian, ini namanya hak-hak batil-batil. Terus yang kedua, ngabalin. Ngabalin itu munafik plus penjilat.
bukan menebar kebencian. Kalau ngabalin rakyat biasa, saya tutup aibnya. Kalau beliau rakyat biasa, beda. Makanya Pak, hadis sama ayat itu jangan dihantam. Loh, kalau misalkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ada itu surat Al-Hujurat. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Kata Allah, hei manusia, orang-orang beriman, jauhkan dirimu dari prasangka. Karena prasangka itu dosa. Jangan kamu mencari-cari keburukan orang lain. Belum tentu yang kamu jelek-jelekkan itu lebih baik, lebih buruk daripada dirimu. Dan kalau kamu suka memburuk-burukan orang lain, kamu makan bangkai saudaramu. Ayat ini nggak berlaku untuk ngabalin. Ayat ini berlaku untuk orang-orang biasa ini. Kalau siapa namamu? Rival. Kalau rival ini munafik, jilat, bahkan mungkin zina, saya tutup. Misalkan rival ini mencuri sandal, umpama ini, ya. Perhatikan, rival mencuri sandal di masjid. Kalau saya umumkan di Facebook, saya umumkan ke orang-orang, hei, rival nyuri sandal. Itu hibah namanya. Tetap dosa. Daripada saya umumkan aibnya, lebih baik saya datangi orangnya. Kenapa kamu nyuri sandal? Buat makan. Oh Masya Allah, ini uang. Dosa mencuri buat makan, kembalikan sandalnya. Begitu. Kalau rakyat, tapi kalau penguasa, umara, ulama, nggak boleh begitu. Karena fatwanya, kata-katanya, statementnya, itu ada hubungannya dengan rakyat 200 juta 50 rakyat ini. Nah, saya ngomong Yusuf Kala munafik misalkan. Untuk apa? Menyelamatkan umat lainnya supaya sudah nggak usah percaya dengan orang itu. Ngabalin itu munafik. Tujuannya apa? Anda nggak usah percaya orang itu. Saudaraku, masih ada videonya. Masa Anda nggak punya videonya? Jokowi itu kurang gizi. Ngomong begitu ngabalin itu. Jokowi itu antek-antek asing. Masya Allah. Langsung dilempar sama Pak Jokowi. Dilempari sekerat daging jabatan. Bluk di depan hidungnya. Komisaris Angkasa Pura. Berubah sekarang. Jokowi itu wakil Tuhan. Jokowi itu Umar bin Khattab. Itu namanya penjilat, itu namanya munafik. Dan ini bukan ghibah, bukan menebarkan kebencian. Ini hak, ini batil. Karena dia seorang pejabat. Kalau ngabalin zina, saya tutup. Percuma dibuka, untuk apa urusan dia sama Allah. Tidak ada hubungannya sama rakyat. Nah. Yang ketiga, Kiai Ma'ruf Amin. Jadi Anda nanya Yusuf Kala, sekarang tak sempurnakan jawabannya. Ada Kiai Ma'ruf Amin. Kalau saya ketemu beliau, saya cium tangannya. Pak Kiai, saya cium. Tetap saya takdim, bagaimanapun juga orang tua. Tapi fatwanya sudah nggak saya ambil. Karena beliau termasuk ulama yang mengingkari fatwanya di mata saya. Banyak yang diingkari. Dulu waktu Ahok di sidang, Kiai Ma'ruf Amin itu saksi ahli. Dengan saksi ahlinya maka masuklah penjara itu Ahok. Kemarin diwawancarai, gimana Pak Kiai masalah Ahok? Iya ya, nyesal saya. Kasihan dia, kemanusiaan bla bla bla. Nggak boleh ulama begitu itu. Yang paling parah, beliau pernah mengeluarkan fatwa resmi haram hukumnya memilih pemimpin yang ingkar janji. Ada fatwanya itu. Sebagai Majelis Ulama Indonesia itu resmi fatwanya. Loh kok ternyata sekarang diingkari fatwanya. Malah merapat ke penguasa. Fatwa itu ditujukan untuk Jokowi. Sekarang malah jadi wakilnya. Ayo. Ini bukan menebar kebencian, ini hak, ini batil. Dan ini urusan fatwa. Kalau saya ketemu orangnya, tetap saya cium tangannya. Tapi fatwanya tidak saya ambil.
Ada Yusril Ihza Mahendra. Orang luar itu yang tahu Presiden Indonesia ini goblok. Sekarang jadi lawyernya. Ayo siapa lagi? Makanya pesan saya, sudahlah Anda jangan berantem gara-gara politikus-politikus itu. Wallah Anda jangan berantem, rugi. Jangan pernah menaruh harapan kepada politikus-politikus itu. Harapanmu kepada Allah sajalah. Oke, saya kembali ke Ibu tadi ya Mas ya, itu munafik semua itu, sudah. Nah Bu, saya nggak paham tadi itu mungkin siapa, Kiai Ustadz Zulkifli mungkin ya. Ustadz Zulkifli itu orang yang akan memilih Pak Prabowo. Ya mungkin di balik kata-katanya itu ada makna tersirat yang jelas baik ya. Jadi insya Allah lah, insya Allah pilih pemimpin yang minimal ada ijtima ulama di situ. Ya. Ijtima ulama 1, 2, dan 3 dan saya ikut di situ, ikut tanda tangan saya ijtima ulama itu. Insya Allah begitulah, barakallah ya. Dapat berapa Ustaz? Belum selesai ya? Oh ya silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Pak Ustadz, awalnya saya mengenal Bapak mungkin dari medsos Pak ya. Saya berpikir ini jangan-jangan juga satu rangkaian rekayasa juga. Kadang menjelek-jelekan ternyata itu hanya untuk menaikkan pamor. Tapi setelah saya ikuti, Bapak juga menjadi TSK. Saya kira Bapak semakin lembek Pak. Tersangka. Jadi artinya saya semakin getol Pak, semakin selalu mencari informasi dan mengikuti perjalanan Bapak dan ceramah-ceramah Bapak. Awalnya saya pikir siapa di belakang Bapak gitu. Sehingga Bapak makin ke sini dapat gelar tersangka, setelah itu semakin getol, semakin sangar, semakin betul-betul menjadi singanya Allah. Mungkin pertanyaan saya cuma ini saja Pak ya. Kalau saya andaikan itu saya, mungkin kayaknya saya belum sanggup, jujur saja. Jadi saya ingin bertanya, andalan utama Bapak, ibadah Bapak, amalan Bapak apa? Sehingga Bapak bisa seperti ini. Jadi sepertinya Bapak sudah bulat 100% yang Bapak takuti hanya Allah SWT. Mungkin itu saja Pak, saya mau tanya andalan amalan apa yang Bapak lakukan setiap hari sehingga Bapak bisa punya keberanian seperti ini. Demikian saja Pak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya ringkas ya. Saya ringkas saja, saya tidak punya andalan apa-apa, bahkan nggak sempat untuk cari andalan apa-apa. Berpikir, sekedar berpikir aku harus punya ini, itu aja nggak sempat. Makan aja sudah nggak sempat, mikir jam makan saya sudah nggak normal, jam tidur sudah nggak normal. Ini nanti saya tidur sampai rumah kurang lebih jam 1. Kadang-kadang jam 3 sudah berangkat menuju lokasi yang satunya. Kalau ngajian subuh itu, subuh ngaji, duha ngaji, duhur ngaji, isak ngaji. Udah nggak normal tidur ini. Jadi nggak sempat mikir cari andalan. Apa andalannya? Nggak punya andalan apa-apa. Nggak sempat berpikir cari andalan juga. Nggak punya amalan, yang penting ngalir 5 waktu dijaga, Al-Quran dibaca. Ya kalau mau diringkes ya tadi itu, ya ini andalan saya. Udah nggak ada lagi sudah. Walaupun ini mungkin terlalu lebay bagi orang munafik ya. Tapi kalau Anda nggak munafik, ini bukan lebay. Menghadapi rezim yang segalanya punya, gelap mata, gelap hati, nggak punya iman begini, ini bukan lebay ini. Hanya ini yang saya punya. Andalannya nggak ada. Wallah saya nggak punya andalan apa-apa. Apa ini? Bukan ini. Oh ini cuma dikasih orang kemarin. Oh jangan-jangan cincinnya. Bukan. Di mana kemarin ini? Kita dakwah di mana kemarin, Pak Roto? Ini waktu dakwah di Kalimantan ini dikasih orang. Beliau pengusaha cincin. Ya udah, saya pakai. Apa? Nggak ada Ustaz. Nggak punya andalan apa-apa. Bahkan nggak sempat berpikir untuk merancang andalan-andalan.
Dan ini nggak ada hubungannya dengan berani atau takut. Saya manusia biasa, ada rasa takut, ada rasa berani. Tinggal saya manage kapan berani, kapan takut. Saya takut kalau anak saya nggak bisa ngaji. Saya takut kalau saya kehilangan sholat saya. Saya takut kalau besok mati mendadak belum selesai tugas saya. Saya takut kalau saya belum bisa memuliakan Al-Quran dan seterusnya. Kalau hanya rezim ini nggak ada hubungannya sama takut. Nggak boleh kita takut sama itu. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, haram dan dosa besar hukumnya takut kepada hukum selain Allah. Dan itu sudah saya tempuh jalan ini dan sudah basah, jadi kayaknya nggak mungkin mundur lagi sudah. Nggak apa-apa. Nah, istri saya persiapkan mentalnya. Istriku, kalau Abi masuk penjara gara-gara kasus ini, banggalah kalian. Anak-anakku, banggalah. Yang penting Abimu tidak menipu rakyat, tidak makan uang korupsi, tidak makan uang negara, tidak makan uang haji, tidak makan uang infrastruktur. Banggalah kamu kalau cuma Abi di penjara gara-gara ini. Sudah tak siapkan anak istri saya. Nah, Anda jangan ngambil, Anda nggak usah niru ini. Ini butuh makom. Dan ini sudah makom saya sudah ikhlas.